Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Gahara, mahasiswa semester 5 Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan NIM 2301030008. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah video yang berjudul Toleransi di Ruang Digital Mencegah Polarisasi dan Disinformasi. Dalam beberapa tahun ke belakang, ruang digital kita terasa semakin panas. Media sosial yang awalnya dirancang sebagai wadah berbagi ide, memperluas relasi, dan mengekspresikan kreatif kita, kini sering berubah menjadi tempat perdebatan yang penuh emosi. Kita sering melihat bagaimana komentar-komentar penuh amarah, ujaran kebencian, hingga disinformasi itu muncul. Begitu mudah, terutama ketika menyangkut isu agama, politik, ataupun identitas. Ruang digital menjadi sangat rentan terhadap polarisasi. Padahal, membangun kedamaian di dunia digital bisa dimulai dari hal yang sederhana, yaitu toleransi. Menurut laporan Digital Civility Index yang dikeluarkan di tahun 2022 oleh Microsoft, tingkat kesopanan digital masyarakat Indonesia masih di bawah level yang cukup rendah dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Artinya kita masih menghadapi tantangan berupa hoax, serangan personal, hingga konten-konten yang memecah belah. Lalu masalah utamanya bukan pada teknologi sendiri, tetapi bagaimana kita menyikapi perbedaan di ruang digital. Ekstremisme baik yang bersifat kekerasan maupun ideologis sering memanfaatkan ketidaktahuan dan emosi pengguna untuk menyebar narasi kebencian. Mereka menciptakan pola pikir mereka lawan kita atau kita lawan mereka, seolah setiap perbedaan adalah ancaman, bukan kekayaan yang perlu dihargai. Inilah mengapa pentingnya pendekatan preventing atau countering violence extremism atau PVCVI menjadi sangat penting. Pendekatan ini berfokus pada upaya edukasi, penguatan literasi digital, dan penyebaran narasi damai untuk mencegah berkembangnya ideologi ekstrem ini. Tujuannya bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi untuk memastikan ruang digital tetap aman, sehat, dan manusiawi bagi seluruh orang. Sebagai generasi digital yang melek teknologi, kita memang memegang peranan yang sangat besar. Setiap like, share, atau komentar yang kita berikan berupa itu bisa menjadi sebuah bagian dari solusi atau justru memperkuat polarisasi. Toleransi digital bukan berarti kita harus menyetujui semua pendapat, tapi bagaimana kita menghormati perbedaan tanpa terjebak dalam arus kebencian. Di sini ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan. 1. Verifikasi sebelum membagikan. Jangan mudah terpancing oleh berita provokatif. Pastikan informasi yang berasal dari sumber dipercaya. 1 klik bisa menyebarkan kebenaran, tetapi bisa juga menyebarkan kebohongan. 2. Gunakan empati digital. Bayangkan bagaimana orang lain bisa merasa ketika membaca kata-kata yang kita tulis. Empati di dunia digital sama pentingnya dengan empati di dunia nyata. Kita mungkin tidak berhadapan langsung, tetapi dampaknya begitu nyata. 3. Bangun narasi positif. Media sosial bukan hanya tempat bereaksi, tetapi juga tempat membangun. Kita bisa menyebar inspirasi, edukasi, atau konten-konten yang memperkuat nilai kemanusiaan. Sampai saat ini sudah banyak kelompok anak muda Indonesia yang berperan aktif dalam gerakan ini, seperti Peace Generation Indonesia dan Sabang Merauke. Mereka membuat kampanye digital yang mengajak masyarakat Indonesia untuk memahami perbedaan, menghargai keberagaman, dan menolak narasi kebencian ini. Ini menunjukkan bahwa ruang digital sebenarnya bisa menjadi ruang damai jika digunakan dengan bijak. Sebagai mahasiswa, kita juga bisa ambil bagian membuat konten edukatif, lalu ada membuat opini yang membangun, atau sekedar mengingatkan teman agar lebih kritis dalam menyaring informasi.
Tindakan kecil dapat menjadi sangat besar ketika dilakukan secara kolektif. Di era digital ini, kedamaian bukan hanya soal ketidakadanya konflik, tetapi bagaimana kita bisa menjaga ruang virtual tetap manusiawi, ramah, dan penuh nilai kemanusiaan. Mari menjadikan toleransi sebagai praktik nyata dalam setiap jempol, klik, dan kata yang kita bagikan. Karena masa depan damai Indonesia dimulai dari kita, mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.